Oke, selamat siang teman-teman YouTubeku semua. Hari ini saya mengupdate kembali perbaikan satu buah televisi LED Mito kali ini. Serinya adalah, tapi biasanya sih saya jarang nyebutin seri karena TV brand-brand ya seperti ini kadang-kadang panelnya tuh sama ya kan, yang itu juga. Jadi kerusakannya itu seperti berlapis-lapis, seperti kue lapis ya kan. Kita hidupin dulu. Mana ini susah dihidupin. Oke. Nah, berlapis seperti ini teman-teman. Di tengahnya merah biru garis dan di pinggirnya ada sedikit kabut. Ya begini kerusakannya, kita belum tahu ya apa bisa diperbaiki atau tidak. Apakah penangannya di jumper atau di cut juga saya belum tahu, karena kita belum buka televisi ini dan belum diukur-ukur. Nanti caranya bagaimana setelah kita periksa teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja ya kita bikin short video. Nah, untuk panelnya ini seperti ini, tidak usah diukur-ukur. Nah, coba kita praktekkan metode cut dulu. Jadi di sini kan ada tulisan LC1, LC2, CLK1 dan 4 menandakan kalau TV ini menggunakan dual row ya, kiri dan kanan. Kecuali tidak ada LC1, LC2, bisa kita ponis kalau TV ini menggunakan kupingan. Salah satunya ditandai dengan adanya PGH PGL yang langsung masuk ke jalur kaca ya, atau ke sisi ini. Nah, di sini tetap ya ada PGH atau PGL, tapi dia masuk ke IC level shifter. Nah, coba kita langsung jumper aja. Kebetulan ini ada seperti pin-pin untuk resistor ya aslinya, tapi di sini tidak pakai. Nah, ini sedikit memudahkan kita bisa memotong jalur pertengahan ini. Nanti jika tidak berhasil bisa kita sambung ulang, cukup mudah untuk menjumpernya. Ini enak ini, kalau nggak berhasil kiri, kemudian kita lanjut ke yang sebelah kanan. Ini khusus panel apa ini? ST3151A, panel Cisot ya. Oke teman-teman, langsung saja kita potong yang jalur yang ini. Saya coba potong bisa menggunakan cutter. Di sini kan kita seret. Oke, karena saya nggak ada yang megangi kamera, langsung saya eksekusi dulu, nanti kita lihat hasilnya. Lanjut. Oke teman-teman, setelah perjuangan yang cukup lama tadi ya kan, nah jadi untuk solusi ini sedikit rumit ya kan. Jadi ketika saya potong jalur kiri, saya babat habis mulai dari CLK1, CLK1, 2, CLK1, 2, 3 dan 4 di sebelah kiri gambarnya malah ngeblank. Oke, tadi saya sambung semua. Kemudian saya pindah ke sebelah kanan. Oke, pindah ke sebelah kanan, saya babat habis semua jalur ini CLK1, karena kan kiri dan kanan itu di paralel ya, antara kiri dan kanan itu sambung CLK1 sampai 4, LC1 dan 2. Oke, sama ngeblank juga, nggak ada hasil. Kemudian saya coba memutus bagian sebelah kiri saja untuk ini, seperti ini ya. Ini saya potong mulai dari CLK1 sampai CLK4. Sementara untuk LC1, SD2, SD itu masih di sini. Nih di sini belum saya potong. Oke, jadi hanya jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur ini saja, menyisakan SD, LC1, LC2. Ini ada 3 jalur. Dan ketika saya hidupkan, ketika saya hidupkan untuk yang kayak kue lapis atau garis biru merah tadi atau pink, itu hilang teman-teman. Namun masalah selanjutnya itu ada kabutnya, timbul garis-garis putih gitu ya, kayak berkabut gitu. Oke, dan untuk selanjutnya
yang saya lakukan yaitu untuk memotong jalur LC1 dan LC2 yang ada di sebelah kanan ini. Ini jalur yang saya potong sebentar. Ini dia jalur LC1 dan LC2 nya saya potong di sini. Yang lainnya semua dihubungkan. Kemudian LC1 dan LC2 ini juga masih terhubung ke sini. Jadi di yang sebelah kiri saya potong LC1 CLK1 sampai 4 plus ada 2 jalur ini, mungkin jalur pikomnya. Kemudian yang di sebelah kanan jalur LC1 LC2 saja, yang lain itu disambung. Jadi kiri dan kanan semua dipotong teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya. Jadi perpaduan yang kiri itu rusak data raw-nya atau pulsa datanya, sinyal raw gate. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah rusak bagian driver ya, gate drivernya. Oke, langsung saya hidupin. Nah, sudah hidup. Nah, ini dia hasilnya. Tadi timbul mito. Nah, garisnya nggak timbul lagi, kue lapisnya juga hilang. Jadi kan garis putih itu yang di pinggir sini, pinggir-pinggir, kemudian nanti lama-lama keluar putih-putih di sini. Alhamdulillah untuk panel ini masih bisa saya selamatkan walaupun sedikit ribet dalam pengerjaannya ya, semoga dipahami. Jadi tadi ini sebenarnya kreasi teman-teman dan tergantung kerusakan dari panelnya itu sendiri. Ini nggak bisa dijadikan patokan. Kadang untuk CL ke kanan itu rusak, kemudian bisa sebaliknya gitu. Jadi intinya data yang masuk ke layar pinggir kiri dan kanan itu seperti ini. CLK1, LC2 sebagai gate drivernya, kemudian CLK1 dan 4 itu sebagai sinyal ya, sinyal raw drivernya. Karena untuk jalur CKP, SDP, PS itu masuk ke sini, baru diumpankan lagi ya kan. Nah, untuk ini dan ini adalah untuk gamanya, kemudian percampuran juga dengan DC to DC ataupun PGH PGL itu ya. Jadi sedikit berbeda, dia bisa bergabung di situ. Ini adalah isi level shifter. Oke, mungkin bisa dipahami. Jika belum mengerti silahkan di kolom komentar. Nah, ini hasilnya, nanti kita kasih sinyal. Oke, terima kasih. Lanjut. Teman, inilah deh hasilnya. Kerjaan yang cukup melelahkan ya kan. Hampir 1 harian mengerjakan cuma ini tok. Alhamdulillah bisa berhasil. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa subscribe.